Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa aqim khaliqun nas bi khuluqin hasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita panjatkan syukur kepada Allah. Semoga selawat dan salam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung materi buat kami sebelumnya. Yang pertama tentang adanya hidayah dan taufik, di mana keduanya sesuatu yang berbeda. Tidak semua orang mendapat hidayah pasti diiringi taufik. Kemudian pada pertemuan yang kedua saya sampaikan serta datang dan perginya hidayah. Dan salah satu sebabnya adalah tahalluq yang meninggalkan pada diri sendiri, dan itu sangat berbahaya bagi eksistensi hidayah dalam diri seorang muslim. Maka yang akan saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini, kita merujuk pada salah satu kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nama kitabnya Miftaahus Sa'adah, kunci-kunci bagi kemuliaan hidup, di mana Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi jenis hidayah pada makhluk Allah ini ada 4 bagian. 4 bagian itu berbeda-beda. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah hidayah yang sifatnya umum. Artinya orang non-Islam pun sebetulnya dapat hidayah, tidak hanya orang Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran, Sabbih isma rabbikal a'la. Dilanjutkan biar gak ngantuk. Sabbih isma rabbikal, terus alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Siapa Rabb itu? Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan ciptaannya dan menyempurnakannya. Yang kemudian apa? Ayat berikutnya bunyinya alladzi khalaqa fasawwa, terus apa Pak? Ayo Pak, yang keras. Tadi ada progres. Apa? Alladzi qaddara fahada. Di situ kemudian Allah tidak sekedar mencipta dengan sempurna, tadi diberi juga hidayah. Siapapun ciptaan Allah itu, wujudnya manusia, beragama Islam atau tidak beragama Islam, dan termasuk adalah hewan, binatang, itu makhluk Allah yang mendapat hidayah. Contohnya, Bapak Ibu, ketika seekor ular eksistensinya terancam oleh manusia mungkin atau yang lain, maka ada 2 pilihannya.
Kalau tidak melawan, pasti dia akan pergi meninggalnya. Itu petunjuk dari Allah. Maka ini sifatnya umum. Semua yang Allah ciptakan itu diberi hidayah yang sifatnya umum ini, termasuk manusia. Maka Allah qaddara fahada. Dan ini kalau tidak diasah bagi yang muslim, tentu dia juga dapat meninggalkan kita. Orang yang kali ini sudah ditunjukkan oleh Allah jalan menuju masjid, kemudian sholat di dalamnya, kemudian mendapatkan banyak penjelasan di dalamnya, harus dipelihara agar terjaga hidayah. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah hidayah bayan wa dalalah. Hidayah itu akan sampai kalau dijelaskan, ditunjukkan, wa dalalah. Yang kadang-kadang sudah ditunjukkan pun juga belum tentu sampai. Karena tidak semua orang mau menerima penjelasan. Tidak semua orang mau menerima ketika ditunjukkan jalan yang benar. Bapak Ibu, kalau di jalan lalu lintas atau dinas perhubungan itu memberikan aturan rambu-rambu, plat petunjuk dan lainnya. Misalnya ada satu petunjuk itu jalan satu arah, maka tidak boleh dilewati dari arah yang berlawanan. Itu petunjuk, sudah dijelaskan melalui sosialisasi, melalui tanda-tanda yang ada di jalan. Ketika itu kemudian tidak diterima, bahasa Pekalongannya ngeyel, ya. Kalau yang depan PLN ke timur itu sampai perabatan Polsek Timur itu kan tidak boleh itu Pak ya, harus belok ke kiri ya, lewat depan gereja. Itu kalau nekat diterobos, apa yang terjadi kira-kira? Musibah. Ketika Allah sudah menunjukkan khamar haram, Allah sudah menunjukkan korupsi haram, Allah sudah menunjukkan zina haram, dijelaskan akibatnya akan bagaimana, tapi kemudian dilanggar, ditabrak, maka yang terjadi apa? Musibah. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, sekalipun ada hidayah yang kedua, hidayah bayan wa dalalah, dan itu dijelaskan dengan detail, dengan sabar, belum tentu orang itu mau menerima. Kita menjelaskan puasa itu wajib bagi yang memenuhi syarat-syaratnya. Dan buka puasa dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan itu termasuk dosa besar, kata Imam Ad-Dhahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Tapi masih ada juga orang yang dari rumah puasa sampai di kantor tidak puasa, betul kan? Iya. Penjelasan itu tidak diterima. Karena tugas mubalik hanya menyampaikan, tugas ustaz hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak bisa maksa. Maka ada orang yang dijelaskan seperti itu tetap saja. Kenapa? Kembalinya hidayah ini milik Allah. Contohnya kaum Samud. Kaum Samud sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Wa amman Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alaihi. Dan kaum Samud itu sudah dijelaskan oleh Allah. Akan tetapi kaum Samud itu tidak menerima penjelasan dari Allah dan memilih jalan kegelapan. Hasilnya kaum Samud itu juga hancur. Ini hidayah bayan wal dalalah. Yang ketiga hidayah taufik, yang sering kita dengar, wabillahi taufiq wal hidayah. Enggak cukup hidayah saja. Kita berharap ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Hidayah taufik dan hidayah ilham ini penting sekali dalam kehidupan seorang muslim. Orang yang di Ramadan ini sudah mendapat hidayah, mau sholat, mau puasa. Kalau dia kemudian mendapat taufik setelah mendapat hidayah, maka insya Allah pasca Ramadan akan lebih baik. Tapi kalau taufiknya dia tidak peroleh, maka dia kenal Tuhannya hanya di bulan Ramadan. Dia sujudnya hanya di bulan Ramadan. Dia ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Ini yang sering dikenal dengan Ramadhaniyun atau Ramadhaniyin. Wallah. Itu yang ketiga, hidayah taufik dan hidayah ilham. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wallahu yahdi ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah itu ajakannya ajakan kepada keselamatan semua. Dan Allah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Persoalannya, hamba-hamba Allah ini ada yang mau mengikuti dan ada yang tidak mau mengikuti. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang mau mengikuti petunjuk itu. Dan ini juga yang dialami oleh beberapa orang dekat Nabi Muhammad SAW. Dia support dakwah Nabi, dia lindungi Nabi, dia mengakui kebenaran daripada risalah yang disampaikan Nabi. Tapi dia tidak mau untuk berserah diri kepada Allah, asli untuk login ke dalam Islam. Itu hidayah taufik dan ilham. Dan yang keempat, hidayah yang kita butuhkan sampai akhirat. Ini hati-hati kan? Ya, hidayah yang kita butuhkan sampai akhirat. Karena nanti ketika di akhirat pun kita masih membutuhkan itu. Mungkin Bapak Ibu setahun yang lalu pernah mendengarkan kultum saya di masjid yang sama ini, bagaimana seorang hafid Quran bisa murtad, bagaimana seorang kiai bisa pindah agama. Siapa yang bisa menjamin di dunia ini? Hanya Allah Ta'ala. Maka yang keempat ini adalah hidayah di akhirat nanti. Apakah kita menuju surga atau kita menuju neraka? Karena itu ada dalam iman kita. Allah perintahkan kepada malaikatnya, usulul ladzina zalamu wa aswajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillah. Kemudian dikatakan fahadahum ila siratil jahim. Hai malaikat, kumpulkan orang-orang dolim bersama orang-orang dolim. Karena orang dolim akan selalu bekerja sama dengan orang dolim untuk melakukan kezaliman. Maka Allah perintahkan malaikat kumpulkan mereka nanti di akhirat. Kemudian kata Allah, fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan mereka tempat mereka kembali adalah neraka. Beda dengan yang beriman. Orang beriman maka dia, Bapak Ibu, sebagai calon-calon penghuni surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Allah katakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami semua. Petunjuk ini yaitu apa? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Petunjuk untuk menuju surga yang kalau tidak karena petunjuk Allah belum tentu kita masuk surga. Ini 4 hidayah yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, tentu di sini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dikucurkan untuk semuanya. Harapannya kita mendapat hidayah dan diiringi dengan taufik. Adanya kudrah di dalam ketaatan,
dan istiqomah di dalam ketakwaan. Dan itu sebagaimana yang dimaksud dari ayat perintah puasa la'allakum tattaqun. Dan kita harus imani Quran yang Allah turunkan ini tidak untuk menyusahkan kita. Maka siapa yang hidupnya susah, kembalilah kepada Quran. Pasti ada masalah dalam hidupnya. Yang hidupnya sulit, maka kembali kepada Quran. Karena di dalam surah Toha Allah katakan bahwa Quran ini diturunkan kepada wahai Muhammad tidak untuk membuatmu susah, tapi Quran diturunkan untuk membuatmu mudah mendekat kepada Allah, mudah menghafalnya, mudah memahaminya, mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat melaksanakan dan mengambil kesempatan yang ada di sisa Ramadan yang tinggal separuh lagi untuk semakin menjaga eksistensi hidayah dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Ini yang bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan memberikan pencerahan untuk kehidupan kita ke depan. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.